punya waktu berapa jam buat tidur kalau jadi mahasiswa biologi? Gimana ya jawabnya? Jadi sebenarnya tuh tergantung sama kegiatan kalian juga guys. Kalau misalnya kegiatan kalian ya cuma kuliah aja, itu tuh nggak bakal yang gimana-gimana gitu. Kalian tuh masih bisa punya waktu tidur yang cukup. Misalnya 6-7 jam tuh kalian masih bisa. Kalau misal kalian rajin ngerjain tugas gitu ya, nyicil-nyicil gitu. Tapi kalau kalian nunda-nunda tuh ya sama aja jatuhnya bakal begadang gitu. Tapi kalau aku karena tadi ya Kak, dari segi akademik jalan, terus dari kegiatan lain juga jalan. Kalau dari aku sendiri tidur tuh paling sedikit itu tuh 3 jam, terus yang paling lama tuh bisa sampai 6 jam. Tapi aku minimal tuh rata-rata harus tidur tuh jam apa ya, biasanya jam 1 gitu ya. Jadi aku tuh cuma butuh waktu tidur 5 jam minimalnya biar nggak pusing gitu ya. Karena kalau kurang dari 5 jam itu aku tuh bener-bener pusing banget, matanya perih, terus besoknya tuh kayak tiba-tiba jadi pilek lah, sakit lah, apalah gitu. Jadi minimal banget kalau aku harus tidur 5 jam. Penjurusan atau peminatan apa aja yang ada di jurusan biologi? Oke, aku bakal jawab sesuai jurusan biologi di Unpad ya, tempat aku kuliah. Jadi ada beberapa peminatan yang bisa kalian pilih kalau kalian udah ada di semester atas, khususnya udah di semester 6 ya. Jadi ada mikrobiologi, terus ada biosistem. Biosistem itu ada hewan sama tumbuhan, terus ada juga biologi sel dan molekuler, terus ada juga dari segi ekologi gitu atau biologi lingkungan. Ini ada 4. Kalau biosistem itu kan tadi dibagi 2 ya, ada tumbuhan sama hewan gitu. Jadi secara nggak langsung tuh ada 5 sebenarnya. Jadi kalian bisa pilih salah satunya. Kalau aku waktu itu ambilnya mikrobiologi. Jadi kalau misalnya kalian pilih peminatan itu, jangan sampai yang cuma ikut-ikutan orang aja. Jadi benar-benar sesuai hati nurani kalian gitu. Biar kalian tuh enjoy gitu sampai kalian bisa ngerjain skripsi dan lulus gitu, karena bidang peminatan yang kalian sukai. Kuliah di biologi gampang ya? Aduh guys, tolong ya ini mah kalian jangan suka menggampangkan semua jurusan apapun itu, termasuk jurusan biologi. Karena yang udah aku spill di awal, jadi jurusan aku tuh yang ada di fakultas ya, fakultas aku tuh ada 10 jurusan dan salah satunya jurusan aku, dan jurusan biologi adalah jurusan yang paling sibuk di fakultas MIPA. Jadi kalau dibilang gampang ya gimana ya, gak bisa dibilang gampang gitu. Semua tuh punya tantangannya masing-masing gitu guys. Kalau dari biologi ya itu kesulitannya karena terlalu banyak materi dan juga praktikum gitulah yang sangat-sangat banyak, itu dihadapkan dengan laprak segala macam tuh, itu yang bikin gak gampang gitu loh buat bisa bertahan dan survive di situ. Kadang juga ada teman-teman aku yang pas udah di semester atas gitu ya, atau baru nyicip gitu ya kuliah di biologi tuh, mereka langsung ikutan SBM lagi gitu buat nyari jurusan lain gitu yang lebih apa ya mereka sukai gitu dibanding biologi. Jadi nggak gampang gitu, apalagi kalau kalian survive dari awal sampai akhir, itu tuh nggak gampang sama sekali. Nyesel nggak masuk biologi? Kalau dibilang nyesel, aku tuh nggak ada penyesalan sama sekali masuk biologi, karena semua yang aku pelajari di biologi itu aku rasa sangat bermanfaat. Aku tuh jadi bisa tahu ini itu gitu yang sebelumnya aku tuh nggak tahu gitu. Jadi aku tuh bisa tahu kalau di biologi. Terus emang apa ya, semenyenangkan itu gitu loh, karena banyak banget yang dipelajari. Sama aku tuh sebenarnya paling suka kalau kuliah tuh praktikum gitu, karena kita tuh kayak lebih dikasih apa ya, praktek di lapangannya gitu loh. Kalau praktikum tuh ya kayak gini gitu loh, jadi kayak seru banget. Dan kalau misalnya kita ada kesempatan belajar di luar kelas, itu tuh bener-bener kayak refreshing banget gitu loh. Kalau misalnya kita lagi suntuk gitu ya, belajar di kelas tuh kayak bisa jadi healing tersendiri gitu ya. Nggak ada penyesalan masuk biologi. Banyak banget nih yang nanya pertanyaan ini pasti, karena ya agak takut ya masuk jurusan biologi tuh, karena masih mempertanyakan prospek kerja jurusan biologi tuh apa aja sih gitu. Sebenarnya nih karena kita belajar banyak banget dan general banget materinya, jadi sebenarnya kita bisa masuk di segala bidang gitu guys kalau kerja. Nah mostly kalau misalnya kita mau sesuai sama jurusan kita linear gitu ya, itu biasanya kita bakal lebih diarahin, misalnya tuh bakal jadi peneliti gitu ya, atau jadi pranata laboratorium yang kerja di laboratorium, terus bisa jadi QA kayak quality assurance atau quality control, atau bisa juga kita jadi apa ya, supervisor laboratorium, itu bisa juga. Sama bisa kerja jadi tenaga pendidik, misalnya jadi guru
atau jadi dosen itu nggak melulu dari jurusan pendidikan biologi gitu, tapi dari jurusan biologi murni juga bisa. Tapi nih kalau misalnya kalian nggak mau yang linear gitu, yang nggak sesuai sama jurusan biologi itu banyak banget, kalian bisa masuk di segala aspek. Kalau misalnya di kayak masuk CPNS nih, bisa masuk di Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Pangan gitu, terus bisa juga masuk perhutani kayak kalau BUMN gitu, bisa juga kerja di bank, bisa jadi sales eksekutif atau medical representatif dan lain-lainnya. Jadi emang banyak banget kok. Dan oh iya, aku juga punya kakak tingkat yang emang dia tuh kerjanya di pertambangan, itu bisa banget. Sama kalau di biologi juga bisa juga di rumah sakit, tapi di rumah sakitnya biasanya kita tuh kayak ngebantu di bagian laboratorium. Misalnya ada suatu jaringan atau preparat yang harus kita periksa, kita analisis, nah itu kita bisa kerja bagian situ gitu, jadi kayak bagian neliti dan analisisnya. Atau bisa kerja di laboratorium, misalnya jadi analisis mikrobiologi, terus bisa jadi surveyor lapangan gitu, cari sampel segala macam. Itu banyak sebenarnya kerjanya, dan banyak juga yang lain gitu, luas banget. Akhirnya selesai juga video yang lumayan panjang ini ya, yang berpart-part dari video part 1 sampai video terakhir di part ini. Aku berharap semoga video ini dapat membantu kalian untuk lebih mengenal dan tahu seputar jurusan biologi. Juga bisa jadi referensi buat kalian yang mau pilih jurusan biologi, buat next step kalian setelah lulus SMA itu kayak gimana gitu ya. Apa kalian udah sangat-sangat siap dengan segala tantangan dan rintangan yang ada di jurusan biologi. Dan satu lagi, kalian juga bisa jadiin video ini sebagai gambaran, terutama buat kalian yang udah masuk ke jurusan biologi itu, seenggaknya bisa tahu lah ya gimana gambaran kuliah di biologi itu kayak gimana gitu ya. Oke deh, kalau misalnya kalian ada yang mau tanya-tanya atau follow up video ini, bisa banget tanya di kolom komentar atau kesini DM pribadi aku ya. Kalau di kolom komentar boleh banget, nanti aku bisa bantu jawab. Dan kalau misalnya kalian ada request video apapun yang notabene follow up dari video ini juga, boleh banget di request. Misalnya kayak gimana sih suasana kuliah di biologi 4 gitu. Nah nanti aku bakal bikin videonya tersendiri ya di next video dan di next konten gitu. Dan kalau ada ide konten lain, kalian juga bisa banget komen di kolom komentar ya. Oke deh, sekian dulu video kali ini. See you. Dadah.